Oke, selamat datang kembali. Jadi, di tutorial kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan fitur di Sobat Niaga yaitu penambahan produk. Jadi kita bisa mengaksesnya melalui button bisnisku, lalu kita klik di bagian sini, itu ada bagian produk ya, ada button produk, kita klik. Nah, di sini adalah list dari produk yang kita miliki. Kenapa sih kita punya dashboard produk ini fungsinya buat apa? Nah, ketika kita buat produk di Sobat Niaga, kita bisa membuat produk ini nantinya di-assign ke warehouse. Sehingga nanti si produk ini tuh akan kedeteksi di masing-masing warehouse itu stoknya ada berapa. Itu yang pertama keunggulannya. Yang kedua juga dengan adanya produk di sini, nanti kita bisa meng-assign produk ini ke halaman kasir. Jadi nanti produk-produk ini kita bisa memilih produk mana aja yang bisa diakses di kasir. Lalu selanjutnya juga ketika kita menambahkan produk di Sobat Niaga, kita juga bisa menambahkan si produk ini nantinya ke produk market. Sehingga manajemen produk itu tersentralisasi di satu dashboard. Dan juga stoknya juga tersentralisasi di bagian warehouse. Nah, jadi kita akan coba untuk menambahkan produk. Di sini masih belum ada produk. Kita tinggal klik tambah produk pertama, baik dari sini maupun dari sini sama aja. Nah, kalau kita lihat, tipe produk di Sobat Niaga itu ada dua. Ada yang bentuknya fisik, ada yang bentuknya digital. Perbedaannya, kalau yang fisik itu kita harus menentukan dimensi dan beratnya. Kalau digital itu tidak. Nah, ini juga nanti yang akan berpengaruh kalau kita upload produk ini ke produk market. Jadi nanti di produk market kita nggak usah nambahin produk lagi. Dari produk yang ada ini tinggal kita sinkronkan aja ke produk market. Mudahnya nanti kayak gitu karena udah tersentralisasi. Dan nanti pengiriman juga otomatis akan menghitung juga di marketplace. Kalau ada dimensi dan berat itu akan otomatis kehitung juga. Kalau digital dia akan masuk di produk marketplace-nya juga jadi produk digital. Sehingga nanti kalau kita membutuhkan katakanlah punya produk digital gitu ya dan terjual itu tidak perlu kita melakukan pengiriman langsung dari dashboard penjualan produk digital itu akan muncul dari baik dari sisi penjual maupun dari sisi customer. Nah, untuk kali ini kita coba yang produk fisik dulu. Kita bisa menambahkan foto produk. Ini kita coba sampel dulu aja ya. Kita coba menambahkan produk bentuknya misalnya katakanlah foto apa aja ya, ini kita coba contohnya foto wush ya. Di sini misalnya miniatur kereta wus katakanlah ya. SKU-nya kita bisa scan ataupun kita bisa menambahkan sendiri. Misalnya TST1 katakanlah ya. Kategorinya kita bisa milih. Misalnya di sini kita bisa menambahkan di hobi ya. Lalu subkategorinya mungkin di hobi dan koleksi. Dimensinya misalnya katakanlah dalam gram, katakanlah estimasi aja ya 4 misalnya satu satu ya, ini aja ya, sampel aja ya. Lalu harga modalnya kita bisa masukin juga harga modal dan harga jual, jadi nanti akan otomatis kedeteksi berapa keuntungan kita. Misalnya katakanlah kita harga modalnya 40.000 katakan ya, harga jualnya katakanlah 100.000. Nah, marginnya itu kurang lebih akan kedeteksi 150% ya. Lalu kita bisa menambahkan deskripsi produk juga ya. Misalnya katakanlah mainan kereta ya, kita bisa menambahkan deskripsi ataupun misalnya link kemana dan lain sebagainya ya, buat nanti kedepannya mudah untuk diatur. Ketika kita simpan produk, maka kita akan punya satu produk yang bentuknya fisik ya, kalau kita lihat di sini ya. Kita bisa menonaktifkan produk ini sehingga nanti tidak tampil kalau misalnya di kasir ataupun di bagian produk market. Kita bisa sentralisasi di sini. Misalnya kita punya beberapa cabang dan punya beberapa kasir nih. Nah, kita pengen satu produk ini di seluruh cabang dan seluruh kasir tidak tampil, kita tinggal klik nonaktif aja. Jadi semuanya langsung nggak aktif. Kalau misalnya satu persatu nanti kita bisa set di stok di masing-masing cabang gitu. Jadi kita semuanya bisa tersentralisasi dengan mudah gitu. Kita juga bisa melakukan edit ya, sama halnya kalau ada perubahan bisa diedit langsung di sini. Lalu selanjutnya kita juga bisa menambahkan produk yang bentuknya digital. Jadi tinggal klik digital, misalnya katakanlah di sini kode voucher ya. Kita bisa menambahkan kategorinya, misalnya katakanlah ini bentuknya software ya, misalnya ya katakanlah license misalnya katakanlah harga modalnya 0, harga jualnya 10.000 misalnya ya katakanlah.
Kita bisa klik simpan produk. Oh, ini kita bisa nambahin juga foto produk. Kita bisa klik simpan produk. Jadi kalau simpan produk, kalau bentuknya produk digital itu tidak perlu kita masukkan berat dan lain sebagainya ya. Langsung aja kita bisa simpan produk. Nah, ketika kita simpan produk itu kita akan melihat bahwa ini ada produk digital gitu, berbeda sama yang sebelumnya yang produk fisik ya. Di sini kita bisa lihat juga SKU-nya ya di sini. Terus kalau yang produk bentuknya fisik dia akan muncul juga ini icon dimensinya ya. Kita bisa search di sini. Kita juga ada filter di sini juga yang non-aktif, fisik dan digital. Dan di sini juga ada statistik ya. Jumlah yang fisik berapa, jumlah yang digital berapa, yang aktif berapa, total produknya berapa. Oke, sekian di tutorial produk saya. Kita ketemu ke tutorial selanjutnya.